Pemirsa, Rusia mulai menggelar vaksinasi massal secara gratis di seluruh penjuru wilayahnya. Vaksin ini diprioritaskan untuk lansia dan pasien dengan penyakit kronis serta orang-orang yang bekerja di sektor publik. Pusat pemberian vaksin dibuka di penjuru Moskow, termasuk di salah satu pusat perbelanjaan terbesar. Vaksin juga didistribusikan ke wilayah terpencil di Rusia, termasuk ke Siberia dan wilayah timur jauh. Если вам все понятно. Pemirsa, Rusia telah melakukan vaksinasi massal sejak kemarin. Bahkan pemerintah Rusia pun sudah membolehkan sekolah-sekolah untuk beraktivitas tatap muka. Lalu untuk mengetahui bagaimana kondisi pandemi dan juga jalannya vaksinasi massal di Rusia, sudah ada Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Bapak Jose Tavares bergabung bersama kami. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Jose. Selamat malam Mbak Ami, apa kabar? Baik, sehat Pak Jose. Pak Jose, ini informasinya kan sudah sejak kemarin vaksinasi massal dilakukan. Nah, ini prosesnya seperti apa sih Pak sejauh ini Pak? Oh, prosesnya kita hanya pergi dan menunjukkan identitas ya, dan kemudian bisa dilakukan vaksinasi. Sejauh ini sejak sebenarnya vaksinasi itu sudah dimulai dari 5 Desember lalu. Yang diprioritaskan untuk guru, untuk tenaga medis, pekerja sosial yang sudah 1,5 juta. Nah, kemarin diadakan vaksinasi massal yang baru sehari ya. Jadi kita tidak tahu persis jumlah berapa ribu, puluhan ribu yang sudah divaksinasi kemarin. Diperkirakan memang jumlahnya banyak. Tapi sebetulnya kan proses vaksinasi sudah dilakukan sejak 5 Desember untuk yang vaksinasi massal baru kemarin. Nah, ini penggunaan vaksinnya apakah hanya dari Rusia saja ini dengan Sputnik 5 atau dari negara-negara lain yang juga memberikan vaksin seperti Moderna, Pfizer dan lain sebagainya, Pak? Kalau Rusia itu hanya Sputnik V saja, tidak mengimpor vaksin lain dari negara lain. Jadi ini hanya khusus untuk Sputnik V dan Rusia tidak mengimpor vaksin yang lain untuk vaksinasi di populasi. Iya, nah kalau untuk skemanya sendiri ini kan tadi Bapak cerita bahwa vaksinasi sudah mulai sejak tanggal 5 untuk beberapa kelompok prioritas begitu. Untuk yang vaksinasi massal sudah sejak kemarin. Bagaimana dengan WNI kita di sana Pak? Apakah mereka juga mendapatkan jaminan bisa menerima vaksin Sputnik 5 ini juga di Rusia? Ya boleh, dan kebetulan sudah ada warga kita yang vaksin dan kami dilaporkan bahwa efek samping yang dialami adalah sedikit demam, kemudian agak linu-linu sedikit, sakit kepala sedikit, dan 1 hari itu sudah tidak mengalami lagi gejala-gejala tersebut, tidak mengalami lagi efek itu. Iya, ini artinya Pak Jose juga sudah divaksin belum Pak, atau bagaimana Pak? Kami menunggu beberapa hari kemudian atau seminggu lagi gitu kita lihat ya, kalau semakin banyak, dan di sini sukarela dan gratis, khususnya untuk di korps diplomatik itu bisa membayar gitu, kita membayar, harganya sangat murah itu, hanya $9,5 US dollar. 9,5, jadi kurang dari $10. Jadi kalau 2 kali vaksin itu sekitar hampir $20 Amerika Serikat. Iya, $9,5 per dosis, tapi untuk korps diplomatik saja dan itu tidak wajib bayar sebetulnya karena semua gratis begitu Pak ya. Nah, tapi sejauh ini Pak. Populasi gratis. Pak Jose, tapi sejauh ini di Rusia sendiri kan sudah pasti atau sudah fix ini menggunakan vaksin Sputnik 5. Nah, negara-negara lain Pak yang mungkin Bapak sudah miliki datanya, negara mana saja yang sudah berkomitmen untuk menggunakan vaksin Sputnik 5 ini juga Pak? Ya, sejauh ini ada Algeria, Argentina, Belarus, Bolivia, Palestina, Serbia, dan Turkmenistan. Dan pada tahap ini juga ada negara-negara yang kerjasama dengan Rusia untuk melakukan clinical trial tahap 3 ini adalah Uni Emirat Arab, India, Brazil, Venezuela. Jadi kemungkinan besar akan bertambah lagi negara yang untuk melakukan clinical trial, kemudian setelah ini selesai tahap 3 ya,
tahap 3 selesai, kemudian mereka sepertinya akan mengikuti jejak dari negara-negara pertama yang saya sebutkan tadi. Oke, artinya sudah ada upaya juga untuk kerjasama supaya negara-negara lain juga menggunakan vaksin Sputnik 5 ini. Tapi untuk reaksi di masyarakat sendiri sejak tanggal 5 Desember dan juga sejak kemarin setelah dilakukan vaksinasi seperti apa Pak? Ada penolakan atau tidak? Karena informasi kita terima juga di sana mulai banyak yang tidak menggunakan masker, khususnya yang sekolah tatap muka, pejabat-pejabat publik begitu Pak? Di sini tidak ada reaksi yang kita dengar karena sukarela. Anda mau dapat silakan, mau divaksin silakan, atau mau tidak. Artinya ada risiko terpapar. Karena hanya dua kemungkinan. Saking banyaknya jutaan di seluruh dunia, maka suatu ketika Anda akan terpapar dengan COVID ini atau divaksin, sehingga bisa kebal immune systemnya sehingga bisa terhindari. Jadi hanya ada dua opsi nih. Silakan pilih ya, risikonya tanggung sendiri. Iya. Nah, Pak Jose, terutama dengan adanya varian baru virus corona ini dari Inggris, ini juga artinya masih bersifat himbauan dan sukarela, tidak diwajibkan begitu? Atau ada perubahan dalam peraturan mengenai vaksin dan juga protokol kesehatan di Rusia, Pak, mungkin? Protokol kesehatannya masih tetap ya, seperti seluruh dunia, sama juga seperti di Indonesia, harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan juga perkumpulan orang dibatasi ya, ada jumlah minimalnya, maksimal yang bisa berkumpul itu sekitar 50 orang, dan itu juga jarang yang mau melakukan karena resiko ya, karena kesadaran sendiri. Nah, dengan adanya varian baru, memang sudah ditemukan di Rusia ini, ya, satu orang kabarnya. Namun mereka mengatakan bahwa Sputnik V bisa mengatasinya. Bahwa terdapat mutasi di sini sebenarnya sudah mengikuti perkembangan mutasi ini. Lebih dari 1.000 mutasi sebenarnya yang sudah teridentifikasi di Rusia. Artinya dengan adanya varian baru tersebut, ini pihak dari KBRI sendiri di sana juga apakah menghimbau WNI di sana untuk sama-sama menerima vaksin atau seperti apa Pak upaya dari KBRI Pak? Ya, kita dalam hal ini mungkin kita tetap menghimbau. Jadi teman-teman di sini juga kita mengimbau alangkah baiknya vaksin, karena risiko terpapar ya ke tubuh kita itu lebih berat karena COVID daripada vaksin. Karena vaksin itu kan virus yang sudah dijinakan sehingga dimasukkan ke tubuh kita sehingga antibodi kita dapat mengenal virus itu sehingga bisa imun terhadap penyakit itu. Iya, pertanyaan terakhir Pak, tadi kan sudah ada beberapa negara yang memang berkomitmen untuk menggunakan vaksin Sputnik 5 ini. Nah, Indonesia juga kabarnya dari pihak Rusia telah mendaftarkan vaksin Sputnik 5 ini kepada BPOM. Nah, ini progres selanjutnya seperti apa Pak untuk implikasi ke depan adanya bentuk kerjasama dalam penanganan pandemi ini Pak Jose? Ya, memang mereka sudah mendaftarkan BPOM. Ada satu kendala sebenarnya karena di dalam kerjasama Rusia dan negara manapun juga, termasuk di negara-negara yang sudah saya sebutkan, ada suatu dokumen yang perlu ditandatangani, non-disclosure agreement. Nah, ini yang belum ada suatu kesepakatan di antara kita dengan pihak Rusia. Kita tidak menghendaki atau kita masih mempertanyakan mengenai non-disclosure agreement itu. Kami mengatakan bertanya di sini ya, apakah ini suatu keharusan? Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan standar mereka, SOP mereka bahwa ini perlu ada non-disclosure agreement itu. Ya, sebagaimana mereka lakukan dengan Brazil dan negara-negara lain ya, dengan Algeria, Argentina, Belarus, Bolivia, Palestina, Serbia, Turkmenistan, mereka lakukan semua. So nanti mereka akan ada virtual meeting dengan WHO tanggal 22 ini untuk menjelaskan detailnya dan hasil sebenarnya clinical test mereka sudah publikasikan di jurnal ilmiah dunia yang tanggal 4 September lalu sebenarnya. Bisa dicek di situ juga. Dan kami sudah informasikan ke Jakarta. Baik, kalau begitu Pak Jose, nanti kita akan sama-sama menantikan seperti apa progres ke depannya khususnya dalam kerjasama penanganan pandemi ini dan kita harapkan ya semoga tidak semakin banyak kasus positif di Rusia dan tentunya Bapak juga dapat sehat selalu begitu Pak ya dengan anggota KBRI yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Jose Tavares telah bergabung bersama kami di TV One. Terima kasih.
Baik, pemirsa kita ke informasi selanjutnya. Ini fasilitas vaksinasi COVID-19 massal pertama di Massachusetts secara resmi dibuka di rumah New England Patriots.